Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Luar biasa kita bisa berkumpul pada hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, karena Dia yang layak ditinggikan dan dipuji pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali dengan doa, Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Setelah 1 minggu kami bekerja dan saatnya kami menyiapkan waktu 1 hari untuk kami bisa meninggikan Engkau, memuji nama Engkau, datang kepada Engkau Bapa. Ini setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini maupun kami yang masih belum hadir di perjalanan, Tuhan sertai tibakan tempat ini, maupun kami yang sudah berada di tempat ini Bapa. Buka hati kami undang Roh Kudus masuk dalam hati kami untuk menjamah dan mengubahkan hidup kami Bapa. Kami percaya akan terjadi suatu terobosan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang dengan membawa suatu pembaruan yang baru bersama dengan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu siapkan hati kami untuk kami memberikan yang terbaik hidup kami, segenap hati kami kepada Engkau ya Bapa, karena Engkau yang layak kami tinggikan pujian. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang pada Engkau Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami mau katakan dengan segenap hati. Bersama-sama kita katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita mau katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari bawa penyembahan kita katakan, angkat hatiku, kami mau memandang Kau, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar jemaat saja dengan senang hati katakan,
Ini setiap pernyataan hati kami. Kami mau mengangkat hati kami. Kami mau memandang Kau dengan lebih tinggi lagi. Sebab Kau besar yang layak kami tinggikan pada hari ini. Ketika kami datang menyembah Engkau, pemulihan, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Ku mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan ya Ramasyanana. Kami sembah Tuhan sebab Kau baik, bahwasanya Tuh selamanya kasih setianya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu pada pagi hari ini kepada Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Ya Rabbasya Kapaparabaya Syaralabanaman. Kami sembah Kau Tuhan. Kira masyarana nama Kika para masyarana mana Kikara malam masyarana mana. Kami sembah Kau Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. La rabasyana kapapa para balama. Ya rabasyana nama. Ya rabasyana mana. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Ya rabasyana kapapa para sebab Dia hadir pada hari ini Tuhan. Mari yang berbeban berat letih datang pada Tuhan. Cari wajah Tuhan sembahyang ya Rabbasya mana. Ya Rabbasya mana yang bisa berbahasa roh, mari bangun rohmu, bangun imanmu. Ya Rabbasya mana. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Rabbasya mana. Ya Rabbasya mana. Urapi kami, penuhi kami dengan minyak yang baru. Ya Rabbasya mana. Ya Rabbasya mana. Kami lebih tinggi lagi, kami mau meninggikan Kau Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah Kau Tuhan. Kami ingin sembah Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbasya ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan.
ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Lebih lagi saya undang makin berdiri, kita untuk sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Lebih lagi biar cepat saja katakan dengan setengah hati. Ku sembah, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi biar cepat saja katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Yes, kami ingin memuji dan memuliakan namamu lebih lagi. Ku sembah, sebab hanya kami Engkau yang kami sembah, kami tinggikan. Ku puji, ku muliakan namamu. Sekali lagi dengan senang hati katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. 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 Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Saatnya kami itu bersuka cita lagi. Beri kami roh yang baru, semangat yang baru pada hari ini, agar kami dengan leluasa memuji Tuhan lebih lagi Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Sukacita Allah turun atas kami semua pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Semua jemaat yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita akan mau katakan sekali lagi, katakan
Yesus ajaib. Sambil jempol kita diangkat, kata Tuhanku ajaib. Yes, kasih-Nya ajaib bagiku. Lebih tinggi lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kita mau mendeklarasikan iman kita, katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Sambil saya undang bangkit berdiri, katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Biar cepat saja katakan tak berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, dan kasih-Nya selalu setiap hari bertambah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari saya undang Bapak Ibu memberikan yang lebih baik, karena kasih Tuhan lebih bertambah. Demikian juga kasih Tuhan saudara kepada Tuhan tak berubah. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa kasih Tuhan selalu bertambah di dalam hidup Bapak Saudara semuanya. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, katakan agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya.
Yesus kaulah Raja mulia. Mari katakan dengan imanmu. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan. Kau ku serahkan ku rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Haleluya, katakan hanya Kau, hanya yang layak ditinggikan. Haleluya, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Rajamu. Yang cepat saja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi dengan senang hati katakan, Raja mulia. Silakan haleluya dengan silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Engkau, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dan mujizat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Oleh sebab itu kami mau mengatakan dengan iman kami bahwa Tuhan Yesus ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. katakan dengan iman. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan setiap hati katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. biar jemaat saja dengan senang hati. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena mujizat Tuhan dari dulu sampai sekarang selalu tetap ada. Ini setiap hati kami Tuhan, umat-Mu banyak taat. Berikan hati kami, sembuhkan kami. Tanpa musik, katakan dengan senang hati. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Tanggalkan beban beratmu. Mari undang Roh Kudus untuk hadir pada diri kita masing-masing pada hari ini. Buka hatimu. Katakan, Tuhan, saya butuh Kau. Saya butuh Kau, Tuhan. Yes. Dia selalu hadir bagi Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini.
tidak sadar, Bapak Ibu tidak tahu bahwa Tuhan selalu ada hadir dalam hati saudara. Oleh sebab itu mari buka hatimu pada hari ini. Bebaskan, tanggalkan masa lalu saudara. Datang hampiri Tuhan pada hari ini. Minta pengurapan, minta Roh Kudus masuk dalam hidup Bapak, agar Dia akan memproses dalam hidupan Bapak Ibu Saudara. Mujizat pemulihan akan terus ada sampai sekarang. Kalau kita memiliki masalah, tadi boleh angkat tangan kedua tangan kita, katakan bahwa ini kami Tuhan, sembuhkan kami Tuhan. Ya Rabba Syadha Ya Rabba. Mari jangan malu untuk mengangkat tangan. Mengangkat tangan dalam penyerahan hati saudara, Bapak Ibu kepada Tuhan. Menandakan bahwa kau butuh Tuhan. Ya Rabba Syadha Ya Rabba Syadha Tuhan jamah, Tuhan penuhi, Tuhan pulihkan pada hari ini. Pengurapan Allah tercurah pada umat-Mu. Ya Rabba Syadha Ya Rabba Syadha mana yang bisa berbahasa Roh sebagai Ya Rabba Syadha Ya Rabba Syadha. Kami butuh Kau Tuhan. Urapi masuk dalam hati kami, penuhi hati kami, pulihkan, sembuhkan. Ya Rabba Syadha Ya Rabba Syadha Ya Rabba Syadha disembuhkan, dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu, agar kami pulang dengan membawa suatu pembaruan, dengan suatu kelegaan, dengan satu kekuatan yang baru bersama dengan Engkau Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Haleluya, amin. Ya, shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Damai sejahtera Allah diberikan bagi kita semua untuk tetap kuat dalam segala perkara. Amin. Puji Tuhan. Dalam bulan ini kita diberi pengajaran
yang berfokus pada pribadi kehidupan Kristen kita, ya. Mulai siapa aku, bagaimana gitu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup bermakna dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bulan lalu saya boleh menyampaikan tentang bagaimana saya mengingatkan kembali bagaimana posisi kita di hadapan Allah, dan ada dua tipe manusia, yaitu hamba Tuhan dan hamba dosa, ya, gitu ya. Dan itu mengingatkan kita juga bahwa setiap kita di tempat ini adalah hamba Tuhan. Yang menghambakan pada kebenaran itu disebut hamba Tuhan. Tapi orang yang melakukan dosa dan terus menerus dan tidak mau berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka itu dikatakan hamba dosa. Hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita kalau kita boleh diberi waktu oleh Tuhan. Artinya itu kasih karunia Allah. Tapi saya nggak tahu batas waktu Tuhan untuk saudara hidup, tidak ada yang tahu. Selagi ada waktu dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk hari-hari ini, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lagi mau balik kepada yang lama, tapi fokus kepada kehidupanmu yang baru. Apa yang kita lakukan, itu standarnya firman Allah. Kalau hidup kita benar-benar sesuai standar Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan mempermuliakan nama Tuhan. Perkataan kita, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika orang bergaul dengan saudara di tempat ini, ada rasa nyaman dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan kepikiran manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendasari dari kebenaran kita, kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan dengan judul hidup bermakna dalam Kristus, itu judul yang diberikan oleh Sinode. Kita baca dari Kolose pasal, kayaknya enaknya dari pasal 1 gitu ya, padahal di sini ditetapin pasal 5 sampai 17. Tapi saya akan baca untuk kita semua untuk pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wow, Bapak Ibu, kita memiliki hak-hak istimewa dalam hal rohani, ya, luar biasa. Kita nggak ikut nanti di kayu salib, tapi kita sudah mendapat kemuliaan, ya. Ketika kita bangkit, ketika beliau bangkit, kita dibangkitkan bersama-sama dengan beliau dan kita menikmati kemuliaan bersama-sama dengan beliau. Luar biasa. Tapi seberapa kita tahu bahwa kita memiliki hak istimewa dalam kehidupan kita? Seberapa dalamnya kita memiliki hak-hak istimewa dalam kehidupan kita? Seringkali kita menyangkal hal itu dan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, hari ini bagaimana kita mau hidup bermakna dalam Kristus, harus kita tahu, pahami betul kekayaan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkali-kali kita dengar firman gitu ya, berkali-kali kita juga dengar sesuatu yang benar di hadapan kita, tapi kita juga selalu berbalik dan tidak melakukan kebenaran dalam kehidupan kita. Tidak memandang hal itu bagi kita, saudara, apapun profesi kita, siapapun kita. Tapi kalau kita tidak melakukan hal yang benar, otomatis kita bukan hamba kebenaran, bukan hamba Tuhan, ya, menghambakan gitu ya. Karena kita punya standar kehidupan adalah firman Allah, bukan yang lain. Bukan perkataan manusia yang selalu membuat kita down, tapi perkataan Allah
Allah yang kita dengar, yang selalu membuat kita kuat dalam segala perkara. Apapun yang kita dengar hari-hari ini, saya mau sampaikan, belajar fokus kepada Kristus Yesus Tuhan. Belajar pegang firman Allah sebagai kekuatanmu dalam segala perkara, supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Jangan melihat ke kiri ke kanan, membuat kita kadang-kadang cemburu. Orang itu kok diberkati, kok saya setia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberi, kok saya sedemikian gitu ya. Jangan lihat kiri kanan, tapi lihat bagaimana engkau memiliki hak istimewa, kekayaan istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Apapun itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka daripada itu, coba perhatikan pada ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atau atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus hidup dalam Kristus, dalam hidup kita dalam Kristus? Alasannya yang pertama adalah kita diciptakan sebagai manusia baru. Ya, yang pertama alasannya mengapa? Karena kita diciptakan sebagai manusia baru. Maka daripada ayat kelima, oleh karena itu matikanlah. Ya, matikanlah. Artinya apa? Sesuatu yang sudah lama itu dimatekno dulu. Sesuatu ditinggalkan. Mulai kita mulai sesuatu yang baru. Kedua, kebenaran itu menunjukkan bagi kita bahwa kita perlu hidup sesuai dengan standar Allah. Ayat 5 itu peringatan bahwa kalau kita tahu bahwa kekayaan yang kita peroleh dari ayat 1 sampai yang keempat itu adalah hak istimewa yang kita peroleh, saudara. Berarti ayat yang kelima itu ada peringatan, ada standar kehidupan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercaya, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mematikan segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, itu sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala nggak berupa patung lagi, saudara. Sekarang lebih canggih lagi, media sosial, handphone, ya. Hal-hal yang jahat yang kita lakukan melalui handphone itu penyembahan berhala, Bapak Ibu. Sifatnya itu loh merupakan penyembahan berhala. Hal yang najis, yang jahat itu kan dari handphone saudara gitu ya. Kalau kita tidak bijak menggunakannya, maka kita akan terprosok tambah lama, tambah jahat. Orang yang hidupnya pahit, segala sesuatunya keluar dari kehidupannya akan pahit. Apapun yang dilakukan serba pahit. Perkataannya, pikirannya, ya, hatinya, perasaannya pahit. Kalau kita tidak diubahkan oleh Allah, itu akan mengkontaminasi orang sekeliling kita. Dan itu banyak mendukakan hati anak-anak Tuhan. Maka daripada itu Tuhan katakan apa? Matikanlah segala sesuatu yang jahat. Kenapa? Karena kita yang pertama apa? Kita telah diciptakan sebagai manusia baru. Coba baca dari ayat yang ke-9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat yang di atas menegaskan bahwa kita meninggalkan manusia lama kita. Apakah Tuhan melihat kehidupan kita yang lama? Enggak. Tuhan justru merancangkan dan merencanakan kehidupan hari depan kita yang penuh dengan harapan. Dia tidak melihat kita yang ke belakang. Mungkin kita bobroknya luar biasa waktu itu, ya, jahatnya luar biasa,
Tapi ketika kita masuk menjadi warga kerajaan Allah, kita calon warga kerajaan Allah dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dari waktu ke waktu kita diperbarui, kita dipakaikan manusia baru, kita diberi sifat yang baru, pikiran, perasaan dan kehendak Kristus yang baru dalam kehidupan kita. Maka kita selaras kehidupan kita dengan firman Allah dan kita bisa melakukan apa yang benar sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu, kalau kita telah mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita, kita akan terus-menerus mengalami proses pembaharuan dalam kehidupan kita. Jangan salah ya. Jangan berpikir, aduh udah hidup baru nih, oh langsung kudus. Enggak. Ada prosesnya gitu ya. Ada proses dari waktu ke waktu yang membuat kita semakin disempurnakan, semakin diperbaiki oleh Allah. Tujuan proses dari pembaharuan itu adalah agar kita semakin serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Jadi dalam perjalanan kembali kepada keserupaan dengan Allah setelah sekian lama hidup dalam manusia baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, bersukacitalah bahwa kita memang belum sempurna, tapi proses menuju kesempurnaan untuk sama dengan pencipta kita sedang kita alami hari-hari ini. Jangan minder. Kalau orang lain lebih kudus itu, lebih pintar, lebih baik, jangan minder. Bapak Ibu dikasih karunia-karunia tersendiri dan unik, satu pribadi lepas pribadi. Semua punya kelebihan dan saling melengkapi satu sama lain. Kita adalah tubuh Kristus. Ada tangan, ada kepala, ada badan, ada kaki, ada mulut, dan semua berfungsi untuk saling melengkapi satu sama lain. Jangan cemburu dengan yang lain ya. Jangan iri dengan yang lain. Kalau ada yang lebih baik dari kita, puji Tuhan, harusnya disupport bukan dimatikan. Ya. Saya senang kalau ada di rohani saya yang di sana, yang di luar, kok dia maju dan pinter gitu. Justru kadang-kadang kalau saya tidak paham, saya tanya, iki piye to carane? Oh, aku nggak ngerti, coba jelasno gitu ya. Kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa, dia padahal orang Sangir gitu ya Bapak Ibu. Tapi itu yang terjadi. Kalau kita tidak mengerti, bertanya. Kalau kita paham dan mengerti, jangan sombong karena kita lebih dari orang lain. Tetap rendah hati dan terbuka untuk setiap perubahan dalam kehidupan kita. Yang penting standarnya apa? Firman Allah. Bukan perkataan manusia, tapi firman Allah. Karena kerajaan sorga itu berbicara tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau ada firman dalam hidupmu dan damai sejahtera melingkupimu, justru bahkan sukacita akan menjadi bagian kita dalam keseharian kita. Firman Allah katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur bagi saudara yang sakit. Entah itu sakit jasmani maupun sakit rohani. Makanya kalau kita lagi sedih, lagi susah gitu, lagi kesesakan, muji-muji kenceng-kenceng dalam rumahmu gitu ya. Bersyukurlah, sampaikan kepada Allahmu dan berserulah kepada Allah yang luar biasa. Pasti Tuhan akan memberkati kita dengan banyak hal. Jadi hal istimewa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita diciptakan sebagai manusia baru. Jadi untuk hidup dalam Kristus, alasannya karena kita telah diciptakan menjadi manusia baru. Ini yang pertama. Hal yang kedua, kita cepat aja yuk. Ya, haleluya. Ayat 12 dikatakan apa? Ayat 12 dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, kita ini orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hal yang kedua, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, alasan kenapa kita harus hidup dalam Kristus. Hal yang kedua, kita telah dipilih. Ya, saudara orang pilihan Tuhan, dikuduskan dan dikasih oleh Allah. Wow, seneng nggak saudara? Presiden atau orang-orang penting yang lebih tinggi dari kita
Kalau kita dipilih, ditempatkan pada posisi yang mungkin tidak terlalu, tapi luar biasa, senangnya luar biasa. Tapi Raja kita di atas segala raja memilih kita, kemudian dikuduskan dan dikasih oleh Dia. Apa yang gak suka cita, saudara? Apa yang membuat kita sakit hati hari-hari ini? Apa yang membuat kita cemburu dengan orang lain? Padahal kita istimewa di hadapan Allah. Kita orang pilihan Allah, kita diperlengkapi dengan luar biasa. Dan kita warga kerajaan Allah, calon-calon yang luar biasa. Dahsyat Tuhan kita, dahsyat Allah kita, yang memberikan kita kekayaan yang dahsyat dalam segala perkara. Jadi kita nikmatilah hidup kita, ya. Nikmati apa yang kau terima, nikmati apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah kalau itu permasalahan boleh datang, karena Tuhan punya tujuan supaya semakin hari kita dimurnikan, motivasi kita, pelayanan kita, apapun yang kita dapatkan hari-hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus di dalam hidupmu dan hidupku. Bapak yang di surga pasti senang melihat kita ketika kita memahami apa yang akan kita lakukan. Hidup bermakna dalam Kristus juga dapat karena kita status yang dipilih, ya. Dikuduskan dan dikasihi. Sesuatu tidak ada dasar lain kecuali kasih karunia dan kemurahan Allah. Jadi nggak ada yang lain, dasar lain. Tapi kasih karunia Allah dan kemurahan Allah yang menjadikan kita dipilih oleh Tuhan. Wow, saudara, ketika saya pikir ini, aduh Tuhan, seneng banget saya. Dulunya piye, ya saudara. Dulunya orang kayak gini, kok Tuhan pilih, kok Tuhan pakai, bahkan diperlengkapi. Bapak Ibu, saya bukan orang yang bisa cakap berbicara di depan, gagap saudara, gak bisa ngomong nengar. Tapi ketika Tuhan perlengkapi dari waktu ke waktu, gak langsung jebus menu, langsung pintar ngomong di depan, gak. Dari bawah, pelayanan dari bawah, dari depan, maksudnya dari depan menerima tamu, ngatur-ngatur counter gitu loh, buat-buat majalah dinding gitu. Tapi semakin hari Tuhan percayakan dalam banyak hal, dan Tuhan beri hikmat dan pengurapan yang baru dalam kehidupan saya. Demikian juga pribadi lepas pribadi di tempat ini, kita dipakai dalam porsi-porsi yang berbeda, tapi itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekecil apapun Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, kalau kita lakukan dengan setia, dengan tulus hati untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Allah melakukan sesuatu kepada kita, selalu ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Proses boleh datang, jangan lari, hadapi dan minta kekuatan daripada Allah, supaya kita keluar sebagai pemenang-pemenang dalam Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan dalam segala hal. Dan yang terakhir, saudara, yang terakhir, kenapa kita harus hidup? Berarti hidup dalam Kristus atau bermakna dalam Kristus. Yang terakhir, didiami oleh damai sejahtera. Ayat yang kelima pas dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hidup kita bermakna dalam Kristus karena kita bersedia bagi damai sejahtera, dan ketika kita menjalani dengan berbagai macam tantangan. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tapi damai sejahtera jangan hilang dari hidup. Damai sejahtera adalah kekuatan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Karena Tuhan kita kembali, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan. Itu penting bagi kita, supaya kita tahu kekuatan kita ada dalam damai sejahtera. Makanya jangan heran, iblis selalu mencuri roh damai sejahtera kita dalam kehidupan kita, supaya kita lemah, supaya kita kalah dalam segala perkara. Maka roh intimidasi itu sering terjadi dalam gereja, dalam dunia sekuler, dalam pekerjaan yang kita jalani. Perkataan-perkataan yang tidak menguatkan, perkataan-perkataan yang menghancurkan kita. Saya mau sampaikan, katakan dalam nama Yesus, aku tolak perkataan itu. Aku tolak setiap hal-hal yang tidak berasal dari Allah.
Aku tolak setiap hal-hal yang tidak Tuhan tanam dalam hidupku. Hanya firman Allah yang ada dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita ngomong dengan orang enak, gak keluar kata kutuk, tapi berkat yang luar biasa. Ya, gimana puji Tuhan sehat ya, gitu. Bukan kata kutuk, bukan mengkritik, tapi membangun supaya kita kuat dalam segala perkara. Bapak Ibu, bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiran orang yang mereka yang percaya kepada Kristus. Damai sejahtera itu memelihara akal dan pikiran manusia, melampaui segala pikiran manusia. Damai sejahtera itu kuat banget saudara yang dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera itu membuat kita mampu untuk menjalani segala kehidupan ini. Kehidupan keluarga, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan. Ketika Tuhan memberi kepercayaan 1 talenta, ketika kita setia dengan 1, Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan lebih lagi. Sampai kemampuan kita, pasti Tuhan mampukan. Saudara akan dimampukan kalau Tuhan memberi. Kecuali kalau anak-anak rohani diberi berkat besar, itu tidak akan mampu. Anak saudara yang kecil, kalau diberi sesuatu barang yang besar, yang nilainya tinggi, nggak akan mampu untuk mengelolanya. Tapi kalau kita sudah dewasa rohani, apapun yang Tuhan berikan yang besar, kita mampu mengelolanya dengan segala akal pikiran daripada Allah, bukan dari manusia kita. Kalau dari akal pikiran manusia kita jadi sombong. Kalau bukan saya yang melakukan, mau jadi apa gereja itu, gitu kan, saudara? Seringkali kan akunya yang keluar. Tapi kalau orang dewasa rohani, puji Tuhan, saya diberi kekuatan, kemampuan untuk melakukan hal itu. Itu untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu kalau kita berhasil dalam banyak hal dalam kehidupan ini, saya mau sampaikan, katakan itu kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kelebihan manusia kita, tapi karena kekuatan daripada Allah, hikmat daripada Allah. Kalau kita dihargai, dihormati orang lain, itu karena pengurapan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita sudah melakukan bagian kita. Apa yang kita tabur, kita akan tuai, ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita menabur hal yang baik, kita akan menuai hal kelimpahan dalam kehidupan kita, kebaikan juga. Harga yang muda, hormat yang tua, maka kita akan ditempatkan pada porsi yang tepat dalam masyarakat. Maka daripada itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa damai sejahtera itu diberikan oleh Allah dan sukacita juga diberikan oleh Allah. Kalau hari ini kita boleh tahu, kita boleh dapat rahasia hidup bermakna dalam Kristus, karena kita adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang diciptakan sebagai manusia baru, dipilih dan dikhususkan oleh Allah, dan kita hidup dalam damai sejahtera yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang para pemusik, kita angkat satu pujian. Kita kembalikan syukur dan pujian hormat bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Thank you. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup, ya Bapak Ibu. Ada pengakuan kepada kita pribadi. Kemurahan-Mu, yes, kemurahan. Tinggi. Yes, suara basya, karena basya.
lari dari masalah, tapi hadapi masalah itu sebagai tujuan untuk penyempurnaan kehidupanmu. Karena ada kekuatan daripada Allah ada dalam kehidupanmu. Ada roh damai sejahtera dalam kehidupanmu dan sukacita yang menguatkanmu. Engkau tidak akan kalah karena Allah di pihakmu. Ada perlindungan Allah yang cukup dalam kehidupanmu. Ada kuasa dan otoritas dalam tanganmu untuk mengalahkan si jahat dalam kehidupanmu. Katakan sekali lagi, kemurahan-Mu lebih daripada kalau engkau tidak kuat, datang kepada Bapa. Dia terbuka segala sesuatu. Engkau yang punya masalah dalam keluarga, anak cucumu bahkan anak mantu, datang kepada Allahmu yang hidup. Yes, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan yang membuat engkau terhalang dari berkat Allah. Karena rasa pahit dalam hatimu itu yang keluar dalam mulut perkataanmu. Orang tak kasih kalah. Indara lama ya sinelama. Ika papase. Inama ya se. Terpujilah Kau Yesus Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara ya Bapa, tapi Roh-Mu yang kudus tidak akan pernah berhenti mengajar kami, melembutkan hati kami, mencabut segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Bapa dalam kehidupan kami, dan memperbarui manusia rohani kami sesuai dengan standar Allah. Abang menyerahkan semua kejemaat ke dalam tangan kasih karunia Allah. Mampukan kami melalui hal-hal ini Tuhan, untuk terus meraih sesuatu yang disempurnakan oleh Allah. Mampukan kami untuk berdiri di atas kebenaran firman Allah, tegak sebagai pemenang-pemenang yang diciptakan oleh Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu,
Dimanapun kami berada, perlindungan-Mu cukup bagi kami semua Tuhan. Karena kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati dengan hak istimewa, orang-orang pilihan khusus dalam segala perkara. Diberkati kami dalam segala hal, supaya kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak ketebusan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.